Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pembelajaran kelas rangkap. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap? Nah, pembelajaran kelas rangkap adalah pembelajaran di mana seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih pada saat yang sama. Dan tingkat kelasnya itu berbeda. Kemudian, mengapa pembelajaran kelas rangkap diperlukan? Nah, alasan mengapa kita memerlukan pembelajaran kelas rangkap yaitu yang pertama, alasan geografis. Seperti terbatas sarana transportasi, pemukiman yang berpindah-pindah, dan adanya mata pencarian khusus. Yang kedua, alasan demografis. Seperti jumlah murid yang sedikit, apalagi tinggal di daerah pemukiman yang amat jarang. Maka dari itu, pembelajaran kelas rangkap dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. Yang ketiga, kurangnya guru. Sulit untuk mencari guru yang dengan sukacita siap mengajar di daerah seperti tempat terpencil di daerah pelosok. Yang keempat, terbatasnya ruang kelas. Ruang kelas tidak cukup untuk murid belajar, jadi cara mengatasinya dengan pembelajaran kelas rangkap. Dan tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, quantity, yaitu jumlah, dan equity, yaitu pemerataan. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, dengan ini dapat memberikan pelayanan yang lebih merata dan adil hingga ke daerah-daerah pelosok. Yang kedua, ekonomis. Biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih kecil dengan jumlah yang sama, dan perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah terpencil. Kemudian, pedagogis. Pembelajaran kelas rangkap lebih mendorong kemandirian. Yang terakhir, keamanan. Di sini pemerintah dapat mendirikan sekolah dasar di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada anak-anak mereka berkurang. Selanjutnya, prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan yang terjadi secara serempak ini harus bermutu dan bermakna. Artinya kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan murid dan dikelola secara benar. Yang kedua, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Di sini guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar setiap dan semua murid merasa dapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Guru harus mampu menguasai berbagai teknik mengajar supaya dapat menghadapi dua kelas atau lebih pada saat yang sama. Yang ketiga, pemanfaatan sumber secara efisien. Semua jenis sumber harus dimanfaatkan secara efisien, seperti lingkungan barang-barang bekas dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru pembelajaran kelas rangkap. Kemudian, model atau strategi yang cocok diterapkan di pembelajaran kelas rangkap yaitu seperti model pembelajaran make a match atau mencari pasangan, think, pair, and share, dan mid mapping. Nah, di sini saya memilih satu model pembelajaran yaitu mid mapping yang menurut saya cocok diterapkan dalam pembelajaran kelas rangkap. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran mid mapping, yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa, dan sebaliknya, permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban. Yang ketiga, membentuk kelompok. Yang keempat, tiap kelompok mencatat jawaban hasil diskusi. Yang kelima, tiap kelompok membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru. Yang keenam, dan yang terakhir, dari data-data di papan siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi perbandingan sesuai konsep yang disediakan guru.